Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai sekarang kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beramal soleh, masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini semua dapat menjadikan kita terus menuai manfaat, terus memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memperoleh ridhonya. Ikhwatu iman rahimakumullah, para musyahidin semua, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan dakwah, yaitu tentang surah An-Nahl ayat 125. Nah, dan ini juga merupakan ujian atau bentuk dari tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Fikih Dakwah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Supaya kita lebih mengefektifkan waktu, mari kita langsung kepada pembahasan. Ikhwatu iman rahimakumullah, kata-kata yang digunakan kita sehari-hari itu akan mengikat kesimpulan dan juga perilaku atau sikap kita dalam menggunakan kata tersebut. Maka pemahaman terhadap satu kata atau satu permasalahan itu ada hal yang utama dan paling pertama dan utama untuk kita lakukan. Karena kalau kita tidak memahami sesuatu tersebut, maka pada akhirnya kita akan salah paham dan yang lebih parahnya lagi kita akan salah kaprah dalam menggunakan kalimat tersebut. Maka dari itu sebelum kita membahas lebih jauh lebih dalam tentang apa yang disebut dengan dakwah itu sendiri, maka ada baiknya atau sangat baik sekali untuk kita semua memahami apa itu dakwah. Karena yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita rasakan saat ini, dakwah itu dimaknai sempit sekali. Hanya sebatas pengajian. Banyak orang berpikir kalau ada ada yang mengatakan dakwah misalkan, pasti yang dipikirkan itu pengajian, ta'lim, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pemikiran yang keliru. Kalau dakwah diartikan sebagai pengajian, maka orang-orang yang berdakwah itu terbatas. Tidak semua orang bisa berdakwah. Hanya mungkin orang-orang yang belajar agama, ustadz, kiai, ulama, para santri. Sedangkan kita yang mungkin tidak pernah belajar agama atau sedikit memahami tentang agama tidak bisa berdakwah. Nah, ini adalah pemahaman atau kekeliruan kita dalam memahami kata dakwah. Maka dari itu perlu kita meluruskan arti dari kata dakwah ini sendiri. Maka apa itu sebetulnya dakwah? Nah, maka kalau kita mau teliti bahwa dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyeru atau mengajak. Mengajak kepada apa? Tidak menunjukkan pada kebaikan, tidak menunjukkan pada keburukan. Nah, ini. Jadi ketika kita sudah bisa mengajak seseorang, maka itu disebut dengan dakwah. Dan kita itu adalah da'i sebetulnya. Maka kalau dakwah artinya mengajak, maka kita semuanya bisa mengajak. Contohnya misalkan ketika saya mengajak para musyrikin semua untuk senantiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka itu adalah ajakan. Itu adalah da'i. Saya itu adalah da'i. Itu mengajak. Atau ketika misalkan ada orang yang mengajak untuk maling atau merampok dan sebagainya, ya. Itu juga merupakan ajakan, dan itu adalah orang yang mengajak itu disebut dengan da'i. Nah, itu disebut dengan dakwah sebetulnya. Jadi dakwah itu adalah satu hal yang luas maknanya yang mesti kita pahami betul-betul. Karena kalau kita tidak paham bahwa dakwah itu adalah ajakan, mengajak seseorang terhadap sesuatu, maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan atau mengamalkan atau juga bersikap dengan kalimat ini, dengan dakwah ini. Maka perlu digarisbawahi bahwa dakwah itu adalah ajakan. Tidak menunjukkan baik, tidak menunjukkan buruk. Kenapa? Karena pada hakikatnya
kata itu adalah suatu hal yang netral. Nah, tidak menunjukkan baik, tidak menunjukkan buruk. Seperti halnya mungkin istiqomah. Kata istiqomah itu kan tidak menunjukkan baik, tidak menunjukkan buruk. Kalau kita terus menerus misalkan melaksanakan sholat di masjid tanpa henti, walaupun kita sakit, walaupun hujan, walaupun banyak rintangan, tapi kita tetap sholat di masjid, maka itu disebut dengan istiqomah. Begitu pula misalkan ketika orang ada yang sholat di rumahnya terus menerus, walaupun tidak hujan, walaupun masjidnya dekat, itu disebut dengan istiqomah. Nah ini, jadi artinya kata itu tidak menunjukkan baik dan buruknya. Namun baik dan buruknya sesuatu itu nanti yang akan menentukan adalah objek. Nah, maka dari itu objek dakwahnya apa? Kalau objek dakwahnya adalah suatu hal yang positif, maka doa itu menjadi positif. Begitu pula sebaliknya, jika objek dakwahnya itu negatif, maka kesimpulan atau dakwah itu menjadi negatif. Nah, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua selaku umat Islam bahwa kita dianjurkan, diperintahkan dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada apa? Surah Al-Nahl ayat 125 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, serulah oleh kalian semua kepada apa? Kepada sabili rabbi, kepada jalan Tuhanmu, jalan kebenaran, kepada Islam, kepada ketauhidan. Kemudian dengan cara apa kita harus mengajak mereka? Bil hikmah, yang pertama dengan hikmah, kebijaksanaan. Kita tahu materi apa yang cocok disampaikan, dalam keadaan apa kita menyampaikan hal tersebut, supaya orang-orang bisa mau memahami dan juga mengerti kondisi masyarakat gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah caranya dengan wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, maka perlu diperhatikan juga, walaupun mungkin nanti ada orang yang tidak suka terhadap kita, tidak suka dengan dakwah-dakwah kita, tetap kita nasihati mereka dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita membalas dengan keburukan lagi. Nah itu. Kemudian yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik juga. Nah, maka ini adalah cara-cara yang Allah kasih tahu atau yang Allah beritahukan pada kita tentang metode bagaimana cara kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Nah, jadi itu ikhwah, para musyirin semua, bahwa ternyata dakwah itu adalah ajakan terhadap sesuatu. Maka jangan dikira orang Islam saja yang saat ini sedang berdakwah. Ternyata orang kafir pun banyak, atau mereka sering berdakwah, seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan banyak dijelaskan bahwa orang kafir itu mengajak atau menginginkan orang Islam kembali ke kekufuran yang asalnya sudah muslim, minan nuri ila dzulumat. Nah, ini jadi artinya yang berdakwah itu bukan kita saja sebagai umat Islam. Orang kafir pun mereka berdakwah. Maka dari itu kita, kalau minimal kita tidak bisa mengajak kepada kebaikan, minimalnya kita tidak terajak kepada keburukan. Ketika ada orang yang mengajak kita kepada keburukan, baik itu orang kafir, baik itu siapapun, maka kita hindari. Nah, itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, mungkin kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kebaikan dengan cara-cara yang tadi yang perlu kita perhatikan dalam dakwah. Karena kalau kita tidak berdakwah dengan metode itu, bisa jadi orang akan sulit menerima ajakan kita. Maka perlu diri kita untuk berdakwah dengan cara-cara yang telah Allah ajarkan. Dan satu lagi mungkin terakhir, pesan yang harus diingat oleh para da'i semua, bahwa ternyata kita itu ditugaskan untuk menyampaikan saja apa yang Allah perintahkan. Menyampaikan perintah atau syariat agama, menyampaikan larangan Allah, menyampaikan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka kalau kita sadar bahwa tugas kita hanya menyampaikan, maka kita tidak perlu memikirkan hasil. Karena kalau kita beranggapan bahwa ketika kita mengajak orang harus mengikuti ajakan kita, maka itu adalah kesalahan. Maka itu bukanlah yang disebut dengan kesuksesan dakwah. Kesuksesan dakwah itu tidak diukur
dari banyaknya orang yang mengikuti kita atau banyaknya mustami yang mendengarkan kita. Tapi kesuksesan dakwah itu adalah ketika kita mau beristiqomah, mau terus-menerus berdakwah padahal orang-orang tidak suka, padahal orang-orang menghina, mencela, memaki kita semua. Maka kalau kita beranggapan seperti tadi, harus menjadikan orang lain mau mengikuti ajakan kita, orang-orang sebelum kita atau bahkan para nabi pun sudah gagal dalam berdakwah. Nabi Nuh dakwahnya gagal karena tidak mampu mengajak anak, tidak mampu mengajak istrinya. Nabi Ibrahim gagal karena tidak mampu mengajak ayahnya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW tidak mampu mengajak pamannya. Maka siapa kalau kita beranggapan bahwa dakwah itu harus menjadikan orang lain mau mengikuti ajakan kita, siapa yang sebetulnya sukses? Tidak ada. Maka kalau kita berpikir bahwa dakwah itu hanya mengajak, maka kita terus mengajak, istiqomah dalam mengajak orang-orang pada kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah lah yang menunjukkan hidayah, bahwa kita hanya sekedar menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Walaupun orang yang kita cintai itu tidak mau mengikuti ajakan kita, biarlah, karena tugas kita bukan menjadikan orang lain mengikuti ajakan kita, tapi menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya. Kalau kita hanya melaksanakan dakwah dengan mengajak terus-menerus, maka itu adalah disebut dengan kesuksesan berdakwah. Nah, itu mungkin pesannya. Jadi jangan sampai kita sebagai dai mengajak orang lain itu dengan cara memaksa, apalagi dengan kekerasan. Nah, gunakan 3 cara tadi dan juga berpikirlah bahwa dakwah itu adalah ajakan, bukan paksaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami, dimengerti oleh ikhwah semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya lakukan, baik dari perkataan atau sikap. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.